Pemirsa, dalam waktu dekat bola panas hasil pemilu akan berpindah dari Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Seluruh hakim MK akan turun untuk menyelesaikan sengketa Pilpres, kecuali hakim yang diminta mundur dalam perkara sengketa Pilpres. Kita akan membahasnya dengan pakar hukum tata negara Khairul Fahmi, jubir muda Timnas Amin Billy David, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas Hasan, Bapak-Bapak. Sehat. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sebelum kita membahas soal nantinya ada gugatan-gugatan yang akan diajukan ke MK, mungkin saya pertama mau ke Mas Billy dulu. Pintu masuknya yang paling hangat tadi malam kita sama-sama sudah menyaksikan penetapan hasil pemilu oleh KPU. Bagaimana Anda memaknai angka 24% atau perolehan 24% untuk suara Amin? Baik. Pertama tentu kita patut mengapresiasi ya atas kinerja KPU sehingga di hari terakhir tanggal 20 Maret kemarin bisa menyampaikan hasil penghitungan di semua provinsi. Namun kembali, apa yang disampaikan KPU hanya pengumuman tentang angka, penetapan tentang persentase 25% atau angka 40 sekian juta terhadap suara yang telah diraih Amin. Tapi yang tidak disampaikan dengan tegas adalah bagaimana tentang penyelenggaraan pemilu ataupun evaluasi dan juga tentang kualitas manajemen kepemiluan yang sudah diselenggarakan oleh KPU. Karena selain angka, kita patut melihat bahwa ada kualitas, ada moral di sana, selain tentang kuantitas. Dan dari penegasan yang disampaikan oleh Paslon Amin semalam setelah menanggapi hasil KPU adalah kita perlu melihat ini secara holistik dari proses pra-pemilu, pemilu, dan juga pasca pemilu. Dan itu nanti misi yang akan dibawa ke MK, di mana pembuktian-pembuktian terhadap semua dugaan kecurangan, indikasi yang sudah kita temukan akan dibawa oleh tim hukum nasional. Tim hukum nasional pagi ini akan menyambangi KPK dan dilepas langsung oleh Paslon Amin, menunjukkan bahwa kesiapan yang sudah ditunjukkan terhadap data tersebut yang nantinya akan dibawa ke MK melalui proses pembahasan dan juga gugatan persengketaan pemilu atau pembatalan terhadap hasil pemilu yang sudah diumumkan oleh KPU semalam. Baik. Jadi yang kedua, tidak ada hasil yang mengejutkan tentang angka, tentang apa yang disampaikan KPU kemarin. Tapi kembali, sikap Amin adalah menyoroti tentang proses, menyoroti tentang kualitas, dan menyoroti tentang moral, integritas terhadap manajemen kepemiluan. Baik, ada proses dan kualitas pemilu yang menjadi sorotan, itu yang kemudian nanti akan juga dibawa ke MK. Nanti kita akan dalami. Saya mau ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, bagaimana kemudian 03 memaknai angka perolehan dari pasangan 03 16,5% dari keputusan KPU tersebut tadi malam? Ada beberapa hal ya. Yang pertama tentunya tidak sesuai dengan harapan kami di TPN Ganjar Mahfud maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri. Yang kedua, sama sekali tidak mencerminkan hasil dari apa yang sudah diupayakan oleh TPN, para relawan, dan partai-partai pendukung paslon Ganjar Mahfud. Yang ketiga, itu juga kami meyakini tidak mencerminkan apa yang menjadi antusiasme masyarakat dan juga semangat masyarakat di akar rumput untuk mendukung pasangan calon Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang terjadi di musim kampanye yang kami lihat sendiri ketika turnout atau mereka hadir di kampanye-kampanye kami, dan segitu banyaknya pintu yang telah diketuk oleh relawan maupun partai pendukung di daerah-daerah, dan juga tatap muka dan juga FGD yang kami lakukan di berbagai daerah serta survei internal. Namun tentunya kami menghargai keseluruhan proses pemilu itu, dan kami menunjukkan penghargaan itu tentunya dengan tetap menjalani proses ini dan tidak memboikotnya. Itu tetapi karena hal-hal yang kami lihat tadi dan kami rasakan, dan juga kami memiliki bukti-bukti terkait pemilu ini secara keseluruhan dari sebelum pencoblosan, hari pencoblosan maupun selama hari-hari penghitungan suara. Kami mengajukan juga akan insya Allah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Ciko. Kalau kita melihat ini juga bahkan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ada survei dari tim internal PDIP menyatakan bahwa suara paslon 03 bahkan ini sebenarnya diraihnya sekitar 33%. Ini suara dari mana, Bang Ciko?
Ya seperti yang sudah kita lakukan survei dan banyak hal ya, banyak daerah yang sesungguhnya menjadi basis kami dan terjadi anomali-anomali di berbagai daerah dengan angka-angka tersebut, dan nanti tentunya kita akan, kalau secara detail tentu tidak bisa kita urai di publik karena itu akan menjadi bagian dari yang akan kita perdebatkan nanti di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada prinsipnya disitulah kita bisa lihat bagaimana suara kami di Jawa Tengah maupun Bali yang sesungguhnya jauh sekali di bawah apa yang sudah menjadi harapan kami, dan tentunya juga kalau kita lihat di Jawa Timur juga termasuk anomalinya itu juga terhadap hasil-hasil survei sebelum pencoblosan. Tapi itu nanti menjadi bagian yang berikutnya yang kita akan di Mahkamah. Baik, keanomalian ini yang nantinya juga akan dibawa dalam proses di MK, nanti di gugatan di MK. Sekarang saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau paslon nomor 2 sendiri ini mendapatkan suara 58,6% dan ini menang di 36 provinsi. Sudah sesuai ekspektasi? Ya tentu ekspektasi kita mungkin di atas itu ya. Tapi sebagai sebuah proses tentu kita kita menerima apa yang sudah diputus oleh KPU, karena memang kita tahu model rekapitulasi di KPU ini kan berjenjang. Semua proses protes ya, kemudian permintaan koreksi, pemberian komentar terhadap masalah yang terjadi dilakukan sejak tingkat yang paling bawah, yaitu di TPS, lalu di kecamatan, rekapitulasi kabupaten atau kota, rekapitulasi provinsi, dan terakhir ini rekapitulasi di tingkatan nasional. Jadi prosesnya sudah sangat panjang, di mana semua pihak ikut berpartisipasi bersama-sama mengawalnya proses ini ya. Baik para paslon, ada Bawaslu, ada juga pengamat ya, dan masyarakat juga ikut mengawalnya. Inilah hasil terbaik ya bagi bangsa kita ya, hasil karya kita bersama yang memang harus sama-sama kita hormati ya. Baik, Bang Habib, ekspektasinya bahkan seharusnya lebih dari itu begitu ya. Nanti saya juga akan tanya. Karena kalau dibicara tadi misalnya persoalan moral ya, persoalan etika ya, banyak juga situasi-situasi yang mengakibatkan ya kami dirugikan. Ya. Baik. Merasa ada kementerian untuk pemenangan paslon 1 dan 3, dugaan-dugaan tersebut. Itu kan persoalan moral, persoalan etika ya. Kalau hal tersebut memang bisa ditegakkan, seharusnya suara kami mungkin lebih tinggi lagi dari 58%. Baik, nanti kita tanyakan langsung ke Mas Khairul. Mas Khairul, artinya nanti penggugat di MK terhadap hasil pemilu ini berpotensi kan akan lebih dari satu. Bagaimana prosesnya, mekanismenya, dan dinamika yang akan terjadi, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Mas Khairul dan juga bapak-bapak sekalian, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sekarang saya mau ke Mas Khairul. Mas Khairul, ini berpotensi gugatan yang nantinya akan diajukan ke MK atau ke Mahkamah Konstitusi adalah lebih dari satu penggugat. Kalau Anda melihatnya dengan dinamika yang saat ini terjadi, bagaimana prediksi Anda progresnya atau prosesnya ke depan? Apakah akan alot atau seperti apa? Baik, makasih Mas. Untuk proses beracara, ini kan sudah diatur sendiri dalam Undang-Undang MK dan juga sudah diatur di dalam PMK nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden. Terkait dengan prosedur standar ya, nanti ada pengajuan permohonan, kemudian juga ada pengajuan jawaban, kemudian juga pihak terkait dan juga keterangan Bawaslu yang nanti pertama kali akan diproses melalui pemeriksaan pendahuluan, setelah itu baru masuk dalam pemeriksaan persidangan. Soal alot atau tidak ini tentu akan sangat bergantung kepada bagaimana pemohon, termohon dan juga pihak terkait menghadirkan dalil-dalil dan bukti-bukti pendukung terhadap apapun yang didalilkan itu. Dan apapun itu baik terkait dengan perselisihan terkait dengan angka atau yang biasa dikenal dengan sengketa yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Karena sejauh ini dari pengalaman pemilu maupun pilkada, MK itu tidak membatasi diri hanya pada aspek perbedaan sengketa terkait dengan perbedaan penghitungan antara peserta pemilu dengan KPU, melainkan juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kualitas atau yang bersifat kualitatif dari proses pemilu itu. Hanya saja MK memang dalam sejumlah pengalaman terdahulu
hanya akan masuk ke pemeriksaan terhadap hal yang bersifat proses itu apabila memang selama proses pemilu proses penegakan hukum yang ada di mekanisme proses itu tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, bisa saja karena memang aturan hukum yang tersedia tidak memadai untuk menangani perkara-perkara itu. Sehingga apabila kondisi-kondisi itu terjadi dan didalilkan oleh partai politik paslon peserta pemilu, maka itu mungkin saja akan diperiksa. Dan selanjutnya MK juga dalam pengalaman sebelumnya juga akan menilai signifikansi dari persoalan-persoalan berkaitan dengan proses maupun perbedaan penghitungan itu terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Apabila masalah-masalah terkait proses itu dianggap punya dampak yang signifikan terhadap hasil, maka peluang untuk diterima dalil itu akan sangat besar juga. Baik, Mas Hairul, tapi kalau dari segi tenggat waktunya di undang-undang punya waktu sejak berkas perkara diregistrasi itu MK punya waktu sekitar 14 hari. Tapi kita kan melihat di nantinya akan ada libur dan juga cuti bersama terpotong hingga menjadi 10 hari. Apakah nanti sengketanya ini tidak terlalu terburu-buru untuk diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari, Mas Hairul? Ya, soal waktu ini kan tidak bisa diganggu ya, karena memang Undang-Undang MK dan juga PMK sendiri yang ngatur bahwa batas waktu maksimum bagi MK menyelesaikan itu adalah 14 hari setelah perkara itu diregistrasi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain sebenarnya bagi MK untuk bekerja keras untuk memeriksa semua dalil-dalil yang dimukakan oleh pemohon, oleh para termohon maupun pihak terkait, dan juga memeriksa bukti-bukti itu. Hanya saja memang MK biasanya akan menilai terlebih dahulu apa relevansi bukti-bukti itu terhadap dalil. Kalau tidak, biasanya itu akan diabaikan. Oleh karena itu, penting sebenarnya kalau dalam sengketa MK itu membuktikan semua dalil itu dengan bukti-bukti yang memang relevan dengan dalil yang dikemukakan, sehingga MK akan bisa mempertimbangkan itu sebagai pendukung atas dalil yang disampaikan oleh para pihak. Baik, nanti kita akan masuk lagi ke dalil-dalil atau dalam tanda kutip amunisi yang akan digunakan oleh para penggugat untuk nantinya bisa menggugat perkara atau sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, baik itu dari 01, 02, dan juga 03. Tapi kita harus jeda dulu dan perbincangan akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, untuk nantinya bisa saling adu babat di Mahkamah Konstitusi, setiap penggugat membutuhkan amunisi. Kita mau tanya lagi sekarang, saya mau ke Mas Billy. Mas Billy, kita tahu bahwa tim hukum Amin ini sudah mempersiapkan draft, ada yang sudah di dalam satu berkas begitu ya, atau satu draft yang diberikan judul pengkhianatan konstitusi. Dan bahkan yang menarik bahwa Ketua THN Amin, Ari Yusuf Amir ini juga menyatakan bahwa pembuktian dugaan kecurangan ini berfokus pada yang bersifat terstruktur. Nah, terstruktur yang dimaksud ini yang seperti apa, Mas Billy? Baik, terstruktur ini berbicara juga tentang kronologi. Di awal ketika proses pencalonan, sudah ada bukti atau indikasi terhadap hal tersebut. Kemudian dalam prosesnya juga kita melihat ada dugaan kecurangan atau pengkhianatan konstitusi yang serupa dan beragam pula. Dan kita melihat juga terstruktur ini adalah pelibatan kewenangan, di mana pengerahan aparat ketika proses pemilu berlangsung itu sangat masif juga selain terstruktur, dan itu tentu akan jadi temuan-temuan. Tentu secara detail akan disampaikan tim hukum nasional nanti ketika akan disampaikan ke MK. Tapi yang tidak kalah penting juga nanti adalah saksi-saksi yang dihadirkan. Saksi-saksi yang dihadirkan, kami akan membawa beberapa saksi yang memang kompeten, yang kredibel dan juga berintegritas. Baik yang punya pengalaman langsung di lapangan, pengalaman mengurus untuk proses konstitusional, dan juga beberapa saksi-saksi yang memang secara knowledge, secara pengetahuan akan memperkuat bukti-bukti temuan yang akan kita bawa ke proses MK. Jadi kita cukup optimis terhadap apa nanti yang akan kita bawa ke MK. Baik, tidak hanya pengumpulan bukti-bukti yang mengerucut pada dugaan kecurangan yang terstruktur, tapi juga saksi-saksi dihadirkan. Sekarang saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau dari TPN, selain bukti-bukti yang katanya juga ada ribuan yang sudah dikumpulkan, yang juga menarik adalah yang ramai dibahas soal adanya Kapolda. Ini Kapoldanya udah di-calling lagi belum untuk bersiap ke membantu TPN memberikan kesaksian di MK? Terkait ini yang lebih paham dan lebih mengetahui secara detail adalah dari tim hukum kami, dan saya sendiri belum terupdate secara komprehensif terkait dengan saksi-saksi dan siapa aja yang akan menjadi saksi dan yang akan dihadirkan secara langsung maupun secara daring mungkin.
Tapi juga tentunya yang paling penting adalah apa yang kita bawa ke sana sebagai dokumen-dokumen dan juga tanda kutip ya, cerita seperti apa kronologi bagaimana kami menganggap pemilu ini secara keseluruhan memang diselenggarakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak masyarakat dan juga kami tentunya sebagai paslon yang merasa dirugikan. Dan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Billy saya rasa tidak jauh berbeda tentunya. Jadi apa kronologinya ini kan dari hari-hari dari jauh sebelum pencoblosan, pada hari pencoblosan dan pada proses juga penghitungan suara. Nah, nanti kita tunggu aja secara detail apa yang akan dibawa dan tentu kami masih menunggu sikap resmi dari TPN Ganjar Mahfud terkait ini. Kapan kami akan mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi. Baik, saya sekarang mau ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Bang Ciko menyatakan pihak yang dirugikan begitu. Tapi dalam beberapa kesempatan Bang Habib ini juga menyatakan 02 dan kubunya ini juga merasa sebagai pihak yang mengalami kecurangan juga. Dengan kemenangan yang sudah diklaim tadi malam, apakah juga masih merasakan kecurangan tersebut Bang Habib? Ya, seperti saya sampaikan di awal ya, kalau kami tidak mengalami kerugian karena adanya kecurangan, dugaan kecurangan tepatnya yang terstruktur, sistematis dan masif, sangat mungkin jumlah suara kami di atas yang tadi malam ditetapkan. Itu memang kalau di rejim perundang-undangan kita ya, pihak yang dinyatakan menang oleh KPU itu kan nggak bisa menjadi pemohon. Kami menjadi pihak terkait. Nah, karena itu dalam persidangan besok, kami tetap akan membawa bukti kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu, bukan dalam konteks ingin merubah hasil ya, tapi sekedar kami menunjukkan kepada masyarakat prinsip menegakkan bahwa yang benar itu benar. Masyarakat harus tahu ya peristiwa-peristiwa, misalnya digunakannya struktur pemerintahan, ya ada kementerian, ada pejabat kepala daerah, ya program-programnya, anggarannya untuk pemenangan paslon di luar kami. Itu akan kami buka sedetail-detailnya masyarakat, terutama yang sudah pernah kami laporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Karena memang kalau kita bicara soal struktur sistematis dan masif, ya beregulasi kita Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun prakteknya PHPU 1 tahun 2019, memang hal tersebut ya diatur akan diselesaikan, harus diselesaikan lewat Badan Pengawas Pemilu. Nah, yang saya juga mungkin agak bingung juga kenapa rekan-rekan kita ya paslon 1 dan 3 tidak menempuh proses ya dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM ke Bawaslu. Ini kenapa ke Mahkamah Konstitusi? Kalau memang Bawaslu tidak perform, dianggap bermasalah, saya juga tidak pernah mendengar Bawaslu di DKPP kan terkait kinerjanya yang secara umum tersebut. Tapi itu berpulang ke kembali lagi ke rekan-rekan ya. Kami sekedar mengikuti proses yang ada ya. Besok kami akan duduk di kursi yang di tengah ya, menghadiri sebagai pihak terkait. Baik, sekarang saya mau ke Mas Khairul. Mas Khairul, kalau kemudian ada penggugat yang tujuannya menggugat adalah merubah hasil pemilu atau membatalkan hasil pemilu, sebenarnya lewat proses MK ini mungkinkah terwujud? Ya, sangat mungkin karena memang MK itu kan lembaga yang memang diberi mandat oleh konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Dan sejauh ini dari pengalaman-pengalaman yang telah ada sebelumnya, ini sekalipun bukan untuk pilpres ya, tetapi untuk pemilu legislatif dan juga pemilihan kepala daerah, apabila dalam proses persidangan itu dibuktikan atau dapat dibuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam penghitungan, MK akan kabulkan itu. Atau apabila MK menemukan adanya bukti-bukti terkait pelanggaran proses di mana terhadap proses itu tidak terjadi proses penegakan hukum yang tepat atau tidak memadai sehingga keadilan pemilu tercederai oleh proses itu, maka MK bisa saja mengambil alih untuk memeriksa dugaan-dugaan pelanggaran itu, apalagi kalau terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ya. MK mungkin saya masuk ke situ. Memang dalam undang-undang pemilu kita, wewenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi yang bersifat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif itu juga diberikan ke Bawaslu. Dan kemudian apabila dalam proses
pemilu hal tersebut tidak terjadi. Namun apabila ada pihak-pihak yang merasa kondisi ketidakadilan karena terjadi pelanggaran TSM itu mungkin terjadi ya dirasakan sebelum, setelah ataupun setelah pada Baik. saat hari pemungutan suara, mungkin saja itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai dalilnya. Baik, Mas Khairul, nanti saya juga akan tanya terkait dengan dinamika yang terjadi dengan komposisi hakim MK sekarang. Ada hakim yang tidak boleh nanti mengurusi PHPU soal pileg dan juga pilpres. Ini akan seperti apa menentukan hasil sengketanya di MK. Tapi kita akan bahas usai jeda headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami para narasumber dan pemirsa. Selamat pagi Indonesia akan kembali saat lagi. Anda kembali bersama kami dan kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Billy lagi. Mas Billy, ini satu persatu penggugat sudah diawali oleh Timnas Amin ke MK untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu. Sebenarnya apa tujuan atau goals-nya dari gugatan yang disampaikan di MK ini? Baik, selain kita menyampaikan tentang temuan bukti fakta, kemudian juga data yang sahih, yang secara teknokratik dan empiris sudah disiapkan secara serius oleh tim hukum nasional Amin, tentu kita berharap bahwa terhadap semua pelaporan ini ada target yang bisa kita capai. Targetnya tentu kita melihat bahwa ada evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu, kemudian juga pembatalan terhadap hasil yang disampaikan KPU kemarin, dan target-target selanjutnya seperti yang selama ini kita dengar juga ada pembatalan mungkin yang bisa kita dengarkan, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi yang terpenting dari sini adalah bagaimana Timnas Amin bisa menyampaikan kepada publik bahwa apa yang disampaikan itu bukan hanya sekedar dugaan, bukan hanya penghasutan terhadap kecurangan, tapi memang bukti-bukti, temuan dan fakta yang ditemukan dari berbagai macam daerah yang laporannya disiapkan secara serius, secara baik oleh tim hukum nasional. Dan kita melihat dari situ tentu target-target apa yang kita sampaikan di MK bisa tercapai. Dan kita tentu ingat bahwa MK harus kembali menegakkan marwahnya sebagai puncak konstitusional tertinggi di Republik ini. Dan kita melihat harapan ini, harapan masyarakat, jutaan masyarakat yang sudah menitipkan suara ke paslon 01 Amin, harus kita kawal, harus kita jaga, sehingga proses yang nanti akan ada di MK juga kita harus kerjakan secara serius. Baik, sekarang saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, senada nggak atau sependapat nggak dengan apa yang dikatakan oleh Bang Billy tadi? Apalagi kalau saya boleh tambahkan lagi, tadi malam ini di Breaking News Metro TV, Henry Yosodiningrat selaku Wakil Deputi TPN, ini juga menyatakan salah satu tujuan MK adalah untuk mendiskualifikasi pasangan 02 dan juga melakukan pemilu ulang. Bang Ciko. Ya, itu tentunya menjadi salah satu tujuan apabila memang apa yang kami bawa, dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penggugat, yaitu kami dan juga mungkin paslon 1, bisa dianggap dan setelah dipelajari dan setelah dilakukan uji di Mahkamah Konstitusi sepenuhnya bisa diterima, karena memang apa yang kami bawa menurut keyakinan kami seharusnya memang memenuhi semua unsur-unsur tersebut. Namun yang utama tentunya bagi kami sebagai insan demokrasi, sebagai pasangan calon, saya mengatasnamakan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, juga TPN dan juga partai-partai pendukung pasangan calon Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini adalah bagian dari cara kami mengeksersis hak kami sebagai warga negara, sebagai peserta pemilu, untuk mengisi ruang-ruang yang diperbolehkan oleh undang-undang, oleh sistem demokrasi kita dalam koridor pemilu secara keseluruhan. Dan ini kami harapkan juga bisa menjadi semacam pendidikan politik bagi masyarakat dan juga bagi bangsa kita, bagaimana supaya kita ini dari tahun ke tahun demokrasi kita seharusnya semakin baik, dan juga pemilu kita yang memang kita akui bahwa setelah penyelenggaraan pemilu pasti ada ketidakpuasan, namun harapannya dari setiap pemilu ke pemilu berikutnya ketidakpuasan itu berkurang, bukannya malah bertambah, dan ini yang dirasakan hari-hari. Semoga outputnya nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara ke depan, terutama bagi sistem demokrasi kita.
Baik, saya sekarang mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau 0103 sudah menyiapkan semua amunisinya begitu, kalau dari TKN ini sendiri, Sekretaris TKN, saya mengutip dari Nusron Hayat yang menyatakan juga akan menyiapkan dalil tandingan. Dalil tandingan yang dimaksud ini spesifiknya seperti apa ya Bang Habib? Iya, kalau dugaan kecurangan ya dimintakan dijadikan basis untuk pembatalan dan diskualifikasi salah satu paslon tadi disebut oleh Bung Billy, maka menurut kami yang paling pantas didiskualifikasi adalah paslon 1 dan 3 karena dugaan-dugaan kecurangan yang mereka lakukan kan sangat nyata dan brutal. Tapi itu nanti kita lihat pembuktian nanti di persidangan ya. Karena posisi kami ini berbeda dengan dua paslon tersebut yang berstatus sebagai pemohon. Kami ya diposisikan sebagai pihak terkait, yang digugat adalah KPU. Jadi kami hanya menangkis ya kan dugaan-dugaan yang disampaikan oleh mereka. Tapi kami secara garis besar tahu ya sudah kami bunyikan oleh rekan-rekan semua ya soal tuduhan atau fitnah keterlibatan pemerintah untuk memenangkan paslon 2, yang mana terhadap hal-hal tersebut tidak dilakukan proses penegakan hukum yang diatur di undang-undang, yaitu lewat Bawaslu. Dan argumentasi tersebut ya yang akan menjadikan salah satu tangkisan-tangkisan argumentasi kami di persidangan besok. Baik, sekarang saya mau ke Mas Khairul. Mas Khairul, kalau misalnya ada keinginan untuk membatalkan paslon tertentu, begitu paslon 02, pemilu ulang begitu dengan tanpa paslon yang dibatalkan begitu atau digugurkan, pernah nggak sih Indonesia punya presiden seperti ini, Mas Khairul? Kalau untuk pilpres kita belum ya, yang ada itu kan baru di pemilihan kepala daerah ya untuk putusan setingkat apa ya pembatalan pasangan calon. Tetapi semua alternatif putusan-putusan itu mungkin saja akan dibuka ya dalam proses persidangan ini. Apakah ya semuanya mungkin saja, apakah permohonan nanti dikabulkan sebagian, dikabulkan semuanya, bentuknya beragam, itu kan dalam praktek persidangan di MK itu mungkin saja terjadi. Kuncinya adalah di dalil yang digunakan, kemudian bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan, apakah memang betul-betul bisa meyakinkan hakim terhadap semuanya atau tidak. Kalau iya, maka peluang untuk dikabulkan tentu iya. Dan siapapun dalilnya yang kuat, bukti yang kuat, tentu hakim akan ada di posisi itu. Cuma memang satu hal yang perlu kita catat ya, di penyelesaian sengketa pilpres ini tentu yang akan ikut menyidangkan hanya 8 hakim konstitusi, karena Hakim Anwar Usman sesuai putusan MK tidak akan lagi terlibat dalam memeriksa perkara ini karena memang ada hubungan keluarga dengan salah satu paslon yang ada, sehingga nanti komposisi 8 orang hakim ini akan juga sangat menentukan bagaimana proses persidangan ini berjalan nanti. Dan tentu kita berharap 8 ini kalau seandainya nanti betul-betul pertarungan dalil dan bukti di MK itu betul-betul kuat, kita tentu berharap hakim MK betul-betul bersikap sebagai seorang negarawan dalam menilai permohonan dalil-dalil para pihak, lalu kemudian memutuskan memang untuk tujuan bagaimana pemilu kita baik, pemilu kita memang betul-betul diterima nanti di masyarakat setelah ini selesai. Saya mau minta penegasan Mas Khairul dengan 8 hakim MK, karena Anwar Usman tidak diperbolehkan untuk mengurusi PHPU Pilpres begitu misalnya. Apakah nantinya kita masih bisa percaya bahwa hasil dari sengketa ini benar-benar legitimate? Soal legitimasi hasil ini kan tergantung dan nanti bisa kita uji ya di putusan yang akan dikeluarkan MK, karena menguji MK itu di putusannya. Apabila di putusan itu kita temukan dalil-dalil yang kuat dengan argumentasi, dengan bukti yang kuat, lalu kemudian itu tidak diterima, tentu ini akan menyebabkan orang tidak percaya dengan MK. Tapi sepanjang putusan yang nanti dikeluarkan MK terkait hasil pemilu presiden ini memang didasarkan kepada pertimbangan atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para pihak, maka saya kira semua orang akan bisa menerima itu. Kecuali memang kalau hal yang bersifat politis ya, kalau secara hukum tentu itu akan bisa diterima, kalau secara politis tentu akan berpulang kepada sikap politik dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam pemilihan presiden ini.
Baik, kita nantinya masih juga akan melihat bagaimana dinamika yang akan terjadi, seperti apa prosesnya, karena punya waktu 3 hari sampai dengan tanggal 23 untuk mengajukan gugatan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Khairul, terima kasih juga Mas Billy David, Bang Habib, dan juga Bang Ciko telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.